Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Gusraliza, NPM 19-170-17-0043 dari Prodi Keperawatan Anestesia, Fakultas Vokasi Universitas Baitur Rahmah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Di sini terdapat bagian-bagiannya, yaitu yang terdiri dari superkomputer, mainframe komputer, mini komputer, workstation komputer, personal komputer, atau mikrokomputer. Yang pertama yaitu pengertian dari superkomputer. Superkomputer itu adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas proses, terutama kecepatan perhitungan. Pada awal perkenalannya, superkomputer diperkenalkan pada tahun 1960-an, didesain oleh Seymour Cray di Control Data Corporation atau CDC, memimpin di pasaran pada tahun 1970-an sampai Cray berhenti untuk membentuk perusahaannya sendiri, yaitu Cray Research. Nah, dia kemudian mengambil pasaran superkomputer dengan desainnya dalam keseluruhan menjadi pemimpin superkomputer selama 25 tahun. Dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1990. Nah, pada tahun 1980-an beberapa pesaing kecil memasuki pasar yang bersamaan dengan penciptaan komputer mini dan dekade sebelumnya. Sekarang ini pasar superkomputer diperdagangkan oleh IBM dan HP, meskipun Cray Inc. masih memspesialisasikan dalam pembuatan. Nah, itu tadi pengertian dari superkomputer. Sekarang kita masuk lagi dengan pengertian mainframe komputer. Mainframe komputer dapat diartikan sebagai komputer bingkai utama, yaitu dapat diartikan sebagai komputer besar yang digunakan untuk memproses data dan aplikasi yang besar. Mainframe pada umumnya digunakan dalam perusahaan atau organisasi yang menangani data seperti sensus, riset penelitian, keperluan militer, atau transaksi finansial. Mainframe dapat melayani ratusan pengguna pada waktu yang bersamaan. Sekarang kita masuk dengan mini komputer, yaitu kelas komputer multi-user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Istilah komputer mini dalam era sekarang ini sudah dianggap kuno dan diganti dengan istilah-istilah seperti komputer menengah, yaitu bisa disebut juga IBM, yaitu mid-range system. Dengan dunia IBM, stasiun kerja atau workstation, dalam dunia Sun Microsystem dan Unix atau Linux serta server. Nah, sekarang pengertian dari workstation komputer, yaitu workstation komputer berasal dari bahasa Inggris yang artinya stasiun kerja, yaitu suatu komputer dengan spesifikasi tinggi yang fungsinya digunakan untuk keperluan pekerjaan seperti perhitungan ilmiah, teknik, dan menghubungkan komputer satu dengan lainnya atau terhubung dengan komputer server. Nah, workstation umumnya ini memiliki dukungan yang lengkap untuk keperluan semua pekerjaan dan tugas yang dilakukan. Dalam instalasinya, workstation dihubungkan dengan jaringan LAN atau Local Area Network dengan menjalankan operating system multi-user. Jadi setiap user memiliki login yang berbeda-beda. Operating system workstation yang paling banyak dijumpai saat ini menggunakan OS, Unix, atau sejenisnya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian personal komputer. Personal komputer atau disebut dengan juga PC, yaitu didefinisikan sebagai sebuah komputer yang dirancang untuk penggunaan umum oleh satu orang. MAC adalah PC juga, tapi kadang sebagian besar orang membagi istilah PC dan MAC berhubungan dengan sistem operasi. Nah, PC pertama kali dikenal sebagai mikrokomputer karena mereka adalah komputer yang lengkap, tetapi dibangun pada skala yang lebih kecil daripada sistem besar yang digunakan oleh kebanyakan perusahaan. Itu tadi sekilas penjelasan tentang komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.